Lama sekali kita nggak bertemu. Adik-adik, sore ini lagi ngapain? Kak Peti mau curhat. Kemarin udah bisa masuk sekolah lagi, ketemu sama teman-teman, sama guru-guru, seru. Tiba-tiba sekarang sekolahnya online lagi. Terus ibadah gereja masih online. Jadi bosen nih, ya kan? Kak Peti main di rumah sendirian. Belajar di rumah. Nonton YouTube sendirian di rumah. Kayak adik-adik sekarang ini nonton YouTube kan? Yaitu di rumah terus. Tapi nggak boleh bersungut-sungut ya kata Tuhan. Daripada bersungut-sungut, adik-adik temenin Kak Peti nyanyi yuk. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah aja. Lagi yuk nyanyinya. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah aja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman dan kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah aja. Walau apa? Walau di rumah aja. Sekali lagi, walau apa? Walau di rumah
kita udah bersuka cita walaupun di rumah, adik-adik juga harus sabar, harus ingat pakai masker ya kan, cuci tangan supaya nggak kena sakit dan supaya kita bisa segera ketemu lagi. Siapa yang udah kangen gereja? Nah, adik-adik, tadi walaupun di rumah kita main, kita belajar, kita juga ada makan, tidur, nonton YouTube. Dan yang tidak boleh lupa harus baca Alkitab. Ya, tiap hari baca Alkitab, datang sama Tuhan. Yang paling bagus waktu bangun pagi. Jadi bangunnya nggak boleh mepet-mepet sekolah. 10 menit atau 5 menit sebelum sekolah baru bangun. Oh, mandi, nggak sempet, makan, nggak sempet. Oh, jangan. Kita bangun lebih awal, kita siapkan waktu buat datang kepada Tuhan. Nah, kalau hari ini ada yang belum datang sama Tuhan, kita mau datang sama-sama yuk. Kita mau siapkan hati, mau baca firman Tuhan bersama-sama, dan kita mau dengarkan apa maunya Tuhan. Yuk kita siapkan hati, kita lipat tangan kita. kasih Tuhan buat kebaikan-Mu buat kami. Walaupun kami cuma di rumah, gak bisa kemana-mana, tapi Tuhan sertai kami. Dari pagi, siang, sore, malam, Tuhan penyertaan-Mu kami rasakan. Kalau keluarga kami boleh sehat, kami masih sehat, bisa sekolah online, bisa ibadah online, kami bersyukur. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati kami, buka telinga kami, dan beri kami hikmat, supaya kami bisa mengerti akan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama
Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Iya. Nah, sekarang kita mau baca firman. Nah, adik-adik di rumah, siapa yang sudah bisa baca? Kalau kalian sudah bisa baca, coba ajak kakak, adik, orang tua untuk rajin baca firman setiap hari. Kalau kalian punya Alkitab, nah siapa yang punya Alkitab? Hari ini Kak Betty juga bawa Alkitab, ya. Atau kalian mau pakai Alkitab anak-anak juga boleh, ya. Nah, kalau yang sudah bisa buka Alkitab sendiri, pinter. Kita mau buka Alkitab sama-sama, karena ini adalah firman-Nya siapa? Firman siapa? Iya, firman-Nya Tuhan Yesus, ya. Oke, kira-kira Kak Betty mau buka dari mana ya hari ini ya? Kak Betty ternyata bacanya sudah sampai Lukas. Nah, siapa yang tahu kitab Lukas? Nah, kitab Lukas itu setelahnya kitab Markus dan Matius. Nah, Matius, Markus, Lukas. Nah, siapa yang masih ingat lagu itu? Hah? Kita mau buka Lukas. Ya, yang bisa buka kita buka sama-sama, ambil Alkitabnya. Boleh pinjam Alkitabnya Mama, ya. Oke, kita hari ini mau baca dari Lukas 12 ayat 13. Nah, Kak Betty mau cerita dari sini nih, ini firman Tuhan hari ini buat kita. Ya. Jadi waktu itu ada orang yang bilang gini, Tuhan, saudaraku ini loh enggak mau bagi-bagi. Kalau misalnya dia punya coklat, aku enggak dikasih, dipek sendiri. Kalau dia lagi punya jajan, aku ya enggak dikasih, cuma dipameri tok gitu. Nah, terus Tuhan bilang apa? Loh, enggak boleh gitu. Kita walaupun bukan saudara itu harus berbagi, katanya Tuhan gitu. Dan Tuhan kemudian cerita sesuatu adik-adik. Nah, Tuhan bilang, ada perumpamaan seorang kaya tapi bodoh. Siapa yang mau jadi kayak gitu? Tidak ada kan ya? Tidak ada, adik-adik di sini pinter-pinter. Jadi gimana tuh ceritanya Kak? Jadi ada seorang bapak-bapak kaya, kata Tuhan Yesus gitu. Kalau zaman dulu kaya itu, pertaniannya, tamannya tuh luas gitu ya. Yang sini ditanemin gandum, yang sana tanemin jagung gitu ya. Yang sana lagi kentang gitu ya. Wah, jadi dia punya banyak hasil taman. Selain itu dia juga punya sapi, punya domba, terus dia punya kebun anggur. Wah, zaman dulu mahal-mahal semua itu, apalagi anggur. Jadi kalau dia jual, dia dapat banyak duit. Nah, coba kita lihat gambarnya, kira-kira sekaya apa sih bapak ini ya? Nah ini adik-adik, jadi itu dia ngumpulin beras ya, sampai enggak cukup loh satu gentong, sampai bergentong-gentong banyak. Terus dia mikir, panenku banyak sekali ini ya, sampai gentong-gentong yang sampai sana tuh ada 100 gentong, penuh semua. Tuh kalau gini tuh ya apa ya enaknya ya, kalau ditaruh tok di lumbungnya enggak cukup. Lumbungnya tuh cuma sedikit tempat yang buat nampung itu. Oh, aku tahu, aku kan pinter, katanya gitu. Aku mau bikin lumbungnya lebih banyak lagi dan lebih besar lagi. Ya, dia mau bikin lumbungnya itu bertingkat. Nah, jadi lantai 1 tuh beras tok, lantai 2 kentang tok, lantai 3 susu tok, kayak gitu. Nah, dia bilang, aku pinter, tak timbun aja semua, katanya gitu. Coba kita lihat.
Dia mau bikin tingkat-tingkat katanya. Nah, ini nanti kalau sudah penuh semua, bikin lagi satu yang tinggi lagi, bikin lagi. Jadi habis ini aku nggak usah kerja, enak. Tinggal makan, tidur, makan, tidur. Tidak akan aku kekurangan, stokku banyak. Aku nggak usah hidup susah, nggak usah bagi-bagi orang. Nanti kalau bagi-bagi orang aku lah kerja terus. Aku nggak mau kerja terus, jadi aku nggak mau bagi-bagi orang, aku simpen-simpen aja, gitu ya. Dia mau simpen-simpen semuanya, gitu. Jadi dia bilang sama pegawai-pegawainya, ayo kamu kerja cepetan, jangan dikasihkan ke orang itu jatuh tuh, diambil lagi tuh jatuh itu. Aduh, walaupun cuma jatuh segini, kalau ditumpuk terus kan jadi banyak. Ayo diambil. Dia mulai pelit. Padahal zaman dulu ya adik-adik ya, kalau yang jatuh itu nggak boleh diambil lagi. Karena kalau ada yang jatuh nggak sengaja, nah itu nanti akan dikasihkan ke orang yang nggak mampu. Jadi orang yang nggak mampu bisa ngumpulin dari yang jatuh-jatuh. Dia nggak mau kumpulin semuanya, timbun semuanya. Dan dia tidak mengandalkan Tuhan. Padahal Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu mencukupi. Walaupun kita kayaknya, loh kok hari ini nasinya habis ya, besok makan apa? Nah, Tuhan kalian itu kaya. Tuhan yang akan mencukupkan. Tapi kalian harus hatinya melekat sama Tuhan. Jangan kayak Bapak ini. Pikirannya cuma uang gitu. Kak Betty jadi inget lagunya. Coba kita nyanyiin sama-sama. Yang dicari orang uang. Apa yang dicari orang uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam. Uang. Bukan Tuhan Yesus. Ayo lagi biar ingat. Apa yang dicari orang uang. Apa yang dicari orang uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam. Uang. Bukan Tuhan Yesus. Terus kalau Tuhan carinya siapa? Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan pagi, siang, sore, malam? Saya. Bukan yang lainnya. Nah, Tuhan cari kalian. Harus ingat ya, Tuhan cari kita, kita juga harus cari Tuhan. Bukan cari uang terus-terusan. Ya kayak Bapak ini. Nah, kira-kira Tuhan ngomong apa ya sama Bapak ini ya? Nah, Tuhan bilang gini. Hei, kamu Bapak yang bodoh. Loh, kaget dia. Kok bodoh sih Tuhan? Aku ini kerja biar nanti enggak usah capek-capek lagi. Semuanya nih punyaku, aku enggak kekurangan katanya gitu. Coba lihat tiap hari ya Tuhan ya, orang itu kirim hasil panen tuh buat nanti masa tuaku, katanya gitu. Nah dia bilang, lihat gimana aku mau kekurangan.
Tuhan bilang, kalau malam ini juga kamu mati, kira-kira berasnya kamu bawa enggak ke surga? Kira-kira jagung sama kentangnya kamu bawa enggak ke surga? Terus kalau enggak kamu bawa, ya kamu enggak menikmati. Siapa yang nikmati? Orang lain. Nanti dikasih-kasihkan orang, bukan kamu yang nikmati. Nah, terus kamu mati, bawa apa? Wong kamu tidak menabung harta di surga, katanya gitu. Dan malam itu juga orang itu mati. Dan dia enggak punya apa-apa. Karena dia enggak pernah nabung di surga. Nah, Tuhan bilang, jangan hati kita itu melekatnya sama uang, sama harta dunia. Tapi kita harus belajar untuk nabung di surga. Nah, kira-kira nabung di surga itu kayak apa ya? Pernah dengar nggak adik-adik? Nah, nabung di surga itu contohnya ketika kita rajin perpuluhan. No, siapa yang masih rajin perpuluhan? Terus kita rajin kasih persembahan. Nah, ingetin orang tua juga buat persembahan buat Tuhan. Kita bantu orang, kita doain orang, kita rajin baca firman. Itu semua kita nabung di surga karena kita menyenangkan hatinya Papa kita yaitu Tuhan Yesus. Nah, coba kita mau nyanyi. Jadi apa tadi yang harus dilakukan untuk nabung di surga? Baca kitab suci, doa tiap hari, dan juga bertumbuh. Yuk kita nyanyi sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagi yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, jadi itu yang harus dilakukan. Nah, supaya kalian enggak bingung, Kak Peti mau kasih contoh. Di sini Kak Peti punya beberapa coklat emas. Ya, Kak Peti dapat kemarin waktu Imlek. Ya, kelihatan semua ya. Nah, Kak Peti kalau megang coklat emas ini seolah-olah kaya, punya banyak gitu ya. Kemarin dapat waktu Imlek banyak. Lihat. Wow, dapatnya banyak adik-adik. Wah, banyak sekali gitu ya. Tapi kira-kira kalau Kak Peti cuma punyanya coklat emas ini, kira-kira Kak Peti kaya beneran enggak? Nah, kira-kira uang-uang ini bisa dipakai buat bayar sekolah enggak? Bisa dipakai buat beli jajan enggak? Enggak bisa. Apalagi kalau nanti coklatnya sudah dimakan ini. Nah, coba kita buka. Kalau sudah dimakan tinggal apanya? Tinggal bungkusnya tok. Ada yang mau beli enggak ya? Ada yang mau beli enggak ya ini bungkusnya? Tidak ada. Ya, jadi kalau kita cuma ngumpulin coklat emas ini, beneran kaya enggak kira-kira? Enggak. Dan seperti itu juga kalau kita ngumpulin harta dunia sama Tuhan diketawain. Kamu ngumpulin harta dunia tuh kayak ngumpulin coklat emas. Udah enggak dibawa, nanti di surga enggak ada nilainya. Ya,
Jadi lebih penting buat kita untuk menabung di surga, menyukakan hati Tuhan. Nah, kita mau baca sama-sama ayat hafalan kita minggu ini. Nah, diambil dari Matius 6 ayat 21 ya. Yuk kita ulang sama-sama. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yuk kita ulang sama-sama. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita hartanya ada di surga, hati kita juga terarah ke surga. Tuhan senang sekali. Siapa mau menyenangkan hatinya Tuhan? Siapa yang mau nabung buat kekekalan, bukan cuma sementara, ya? Nah, Kak Peti juga mau kasih saran. Nah, gimana sih Kak caranya? Gitu. Nah, kadang-kadang supaya kita enggak lupa, ini Kak Peti punya amplop banyak, tapi kosong ya adik-adik ya, bukan ada isinya. Tapi kalian bisa pakai amplop kayak gini atau amplop putih. Nah, di situ kalau adik dapat uang, bisa dipisah-pisah. Ini buat perpuluhan, ini buat persembahan, ini buat keperluan sekolah, ini buat jajan, dan lain-lain. Adik-adik bisa belajar nabung sama orang tua juga. Jadi supaya kita tuh hatinya enggak cuma tentang uang. Kita ingat ada yang perlu dikembalikan untuk pekerjaan Tuhan di bumi, ada yang Tuhan izinkan untuk kita pakai untuk kebutuhan kita di bumi, dan juga ada yang Tuhan izinkan kita pakai untuk bersukacita. Ya, supaya kita enggak uang semua buat aku gitu. Kita belajar diatur. Oke? Nah, hidup itu enggak boleh cuma tentang kita. Kita ini alatnya Tuhan. Jadi hidup kita harus jadi berkat buat orang lain. Kita mau tutup ibadah ini, kita mau nyanyi dan doa sama-sama, dan jangan lupa tiap hari tetap harus baca kitab suci, berdoa, memuji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lagi yuk. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, buat peringatan-peringatan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk hati kami tidak melekat pada apa yang ada di dunia saja, pada harta benda kami. Karena kami pulang ke surga, kami tidak akan bawa semuanya itu. Beri kami hikmat Tuhan untuk dapat nabung di surga, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk hidup kami ini jadi berkat, karena kami cuma sebentar di dunia ini, dan gak lama lagi kami semua pulang ke rumah kami di surga. Tolong kami, supaya kami ketika pulang Engkau bisa menyambut kami dengan sukacita, dan menyebut kami anak-anak yang Kau kasihi, hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Kiranya firman ini boleh bertumbuh di hati setiap anak-anak dan orang tua yang mendengarkan. Dan Tuhan juga tolong kami semua Tuhan untuk rajin baca Alkitab walaupun di rumah saja. Untuk enggak lupa saat teduh, supaya hati kami melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa-doa kami. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa minggu depan kita ibadah lagi. Tiap hari juga baca Alkitab ya. Dadah, sampai ketemu. Tuhan berkati.